Moda tui sauribus, ecclesia, pede baptismo cibus, solemnia. Moda tui sauribus, ecclesia, pede baptismo cibus, laudatia. Moda tui sauribus, ecclesia, pede baptismo cibus, solemnia. Mau tahu bidah yang asli? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Dalam keimanan Katolik, kita diajarkan bahwa satu-satunya gereja yang Kristus dirikan adalah gereja Katolik dengan pusatnya yang ada di Roma. Hal mana kebenaran mutlak dan fundamental inilah yang semakin ditegaskan gereja melalui Konsili Vatikan II dalam seruan Lumen Gentium 8 yang berbunyi, itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan. Lihat Yohanes 21 ayat 17. Ia mempercayakannya kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing. Lihat Matius 28 ayat 18. Dan mendirikannya untuk selama-lamanya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Oleh karena sejarah gereja sendiri mencatat bahwa gereja Katolik telah menghadapi berbagai macam ajaran dan gerakan yang mengklaim diri sebagai kebenaran wahyu itu sendiri, itulah yang menyebabkan diselenggarakannya konsili gereja, baik ekumenis maupun lokal. Untuk memberikan penegasan-penegasan definitif atas ajaran iman
yang telah berlangsung dari Tuhan Yesus Kristus, agar kebenaran tidak bisa diselewengkan oleh klaim-klaim asing tersebut. Klaim-klaim dalam rupa ajaran dan gerakan itulah yang kita kenal sekarang dengan istilah ajaran sesat atau bidah. Bidah-bidah yang terkenal antara lain Gnostisisme, Doketisme, Ebionisme, Sabellianisme, Montanisme, Arianisme, Neomatomachianisme, Nestorianisme, Apollinarisme, Monofisitisme, Monotelitisme, dan masih banyak bidah lainnya. Gnostisisme berpendapat bahwa materi adalah dosa karena menghambat manusia memperoleh pengetahuan sejati. Doketisme menyangkal kejasmanian Kristus. Ebionisme menafikan aspek ilahi dari inkarnasi. Sabellianisme mereduksi pribadi Allah pada Bapa semata sehingga firman dan Roh Kudus hanyalah samara atau bayangan atau modus Bapa. Montanisme mengimani nubuat pribadi lebih valid dibanding wahyu kitab suci dan tradisi. Arianisme menganggap Yesus Kristus sebagai ciptaan. Neomatomachianisme menolak keilahian Roh Kudus. Nestorianisme percaya bahwa dalam diri Kristus terdapat dua pribadi terpisah dengan kodratnya masing-masing. Apollinarisme mengajarkan bahwa jiwa insani Kristus dilenyapkan oleh jiwa ilahinya. Monofisitisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki kodrat tunggal yakni ilahi semata. Monotelitisme merupakan perkembangan dari monofisit yang percaya Kristus hanya punya kehendak ilahi. Kesemuanya itu diputuskan oleh Gereja Katolik sebagai sesuatu yang berada di luar kebenaran wahyu ilahi dan menyesatkan sehingga kebenaran dipahami sebagai sesuatu yang terkandung dan terdapat di dalam gereja secara lestari. Maka segala sesuatu yang berada di luar gereja, khususnya klaim-klaim terkait kebenaran, tak lain adalah bidah itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, klaim-klaim yang terdapat di luar kekatolikan pun saling memberikan cap penilaian sesat satu sama lain, seperti di dalam cuplikan video berikut ini. Pul, tapi saya bilang tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak bisa terima juga. Dang maradat ho, molo halak bata doh hamang. Dang maradat ho. Sudah. Makanya aku bilang, maafkan saya atas segala kesalahan abangmu. Ya kalau maaf jangan buat lagi. Loh, masalahnya kau sesat. Berarti kau munafik dong. Pura-pura minta maaf untuk apa? Pencitraan. Itu munafik. Itu bukan maaf munafik. Iya, buktinya. Kalau maaf jangan lagi. Kalau maaf berarti salah, jangan lagi berulang. Tuduh-tuduh orang sesat, bidat-bidatkan orang. Kalau kau mengasihi aku, Bang, enggak kau hakim-hakimi saya di muka publik. Udah. Janganlah. Ngerti dong, masa otak Cambridge nggak bisa mengerti yang namanya etika budaya? Yang meradat ho. Ini ajaran sesat baru lagi yang kau ajarkan. Wah, tidak. Ya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu diimani orang Kristen. Jadi Yesus gini. 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, jadi gini. Kalau Yesus 100% Tuhan, kemahatauannya itu kekal atau tidak? Itu yang saya jawab itu saja. Kekal atau tidak? Satu hal yang tidak bisa diketahui Yesus. Dikatakan Yesus langsung, tidak kekal. Ketika di bumi tidak kekal. Ketika di bumi loh. Bedakan ketika di bumi Kamu sudah sesat. terbatas. Gini loh. Yesus ketika di bumi terbatas, tidak tahu kapan hari kiamat. Tak tahu Yesus kapan hari Iya. kiamat. Anda sudah sesat dan itu bidat yang dikutuk dalam sejarah gereja. Oh tidak, saya tidak Ketuhanan- sesat. Yesus memang tidak tahu kapan hari Ketuhanan- kiamat. Buktikan, kapan Yesus bicara hari kiamat? Kapan? Loh, Yesus di situ bukan tidak tahu, tapi di dalam ketundukannya kepada Bapa sebagai utusan, sebagai Mesias, dia berkata, saya tidak tahu. Dan memang, dengar baik-baik ya. Dan memang Tuhan Yesus sendiri kan mengajar ya, kamu tidak perlu tahu hari kiamat. Dia, ya waktu anak manusia akan datang seperti pencuri. Jadi mana mungkin Yesus melawan firman-Nya sendiri dan mengatakan yang bahwa benar adalah Pak, yang benar adalah ketuhanan Yesus berpatokan kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah.
Selesai. Kalau Bapak bilang 100% mulai dari awal sampai akhir Yesus adalah Allah, maka Tuhan bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, Pak. Bapak sudah Puji keliru. Tuhan. Ada Jadi waktu sampai bersama, ini. ada waktu berpisah. Jadi- Eloi, Eloi lama sama tani berpisah. Maka Jadi, matilah Yesus Pak karena Roh Rudi. Allah sudah keluar. Pak Rudi, hari ini siaran kita ini saya betul-betul mengekspos Anda ini pengajar sesat, pengajar palsu yang mengatakan Silakan, Yesus tapi Anda itu tidak bisa mematakan saya. Anda yang sesat mengatakan Yesus menyimpan kejahatan. Yesus tidak pernah menyimpan kejahatan. Mengatakan begitu. Loh, Anda Jadi mengatakan gini kok. Pak Rudi, Apa bedanya aliran Pantekosta dan aliran Protestan dan aliran yang lainnya? Di dalam dunia yang kita kenal di Indonesia ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Injili, ada Karismatik, lalu ada bidat-bidat seperti Saksi Yehova dan Mormonisme dan juga Christian Science dan satu lagi yaitu Seventh-day Adventisme. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keluar dari Alkitab ada penambahan. Nah akhirnya pada abad yang ke-19 muncul bidat-bidat yang menambahi Alkitab. Nah, sebenarnya di abad yang ke-6 muncul juga bidat, ya. Sebenarnya itu salah satu bidat gitu ya. Ya enggak? Itu yang ketemu malaikat di gua, kasih firman. Akhirnya jadi kacau balau begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu firman tambahan yang di luar Alkitab. Intinya itu. Nah sekarang muncul bidat-bidat. Ya, Mormon. Ya, Joseph Smith bilang dia datangin malaikat. Ya loh, didatangin malaikat, bayangkan. Ellen White. Ini Ellen White. Ini Ellen ini kalau ditelusuri dia punya riwayat hidup pada waktu saat dia remaja itu beberapa kali kerasukan, ya. Beberapa kali kerasukan, ya. Dan ketika dia sudah dewasa, wow, ya dia membelokkan orang-orang Kristen pada saat itu yang ikut dia, ya, karena dia berkata bahwa dia melihat malaikat dan malaikat kasih tunjuk kepada dia 10 hukum, ya. Dan yang hukum keempat itu bersinar-sinar. Bahkan mengejutkannya, kini magisterium resmi kekatolikan sendiri pun turut dinilai bidat dan dipandang sesat oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Katolik, seperti ucapan berikut ini. Sama sekali tiada keraguan menurut ajaran Katolik bahwa selama orang-orang Yahudi tetap tidak berkonversi kepada Kristus dan gerejanya, mereka ditolak oleh Allah. Tetapi, Vatikan II mengajarkan hal yang justru sama sekali berlawanan, dan Vatikan II menggunakan kata kerja dalam bahasa Latin yang sama yang digunakan oleh Konsili Florence untuk mengajarkan hal yang sama sekali berlawanan. Kontras yang jelas antara ajaran Katolik dan Vatikan II dengan begitu mencolok dirangkum di dalam kutipan dari Santo Ambrosius. Perhatikan penggunaan kata menolak oleh Santo Ambrosius. Tanda kutip, ketidakberimanan sinagoga adalah suatu penghinaan kepada Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, ia Kristus memilih biduk Petrus dan meninggalkan biduk Musa, yaitu ia menolak sinagoga yang tidak beriman dan memungut gereja yang percaya. Kutip tutup. Fakta bahwa ajaran Vatikan II tentang orang-orang Yahudi adalah hal yang baru dan revolusioner bukanlah suatu rahasia. Nostra Aetate 4 telah dikutip berkali-kali oleh para pemimpin Yahudi dan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam sekte Vatikan II sebagai dokumen bersejarah yang diakui mengubah hubungan tanda kutip gereja Katolik dengan orang-orang Yahudi. Maka, penting kembali bagi kita umat Katolik untuk menjawab pertanyaan ini lagi, yakni, apakah bidah itu? Dan siapakah bidah itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui terlebih dahulu definisi bidah dan skisma. Katekismus kita sendiri mengajarkan bahwa ketidakpercayaan berarti tidak menghiraukan kebenaran yang diwahyukan atau menolak dengan sengaja untuk menerimanya. Disebut bidah kalau menyangkal atau meragu-ragukan dengan tegas suatu kebenaran yang sebenarnya harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik. Sesudah penerimaan sakramen pembaptisan, disebut murtad kalau menyangkal iman kepercayaan Kristiani secara menyeluruh, disebut skisma kalau menolak ketaatan kepada Sri Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang taat padanya.
KGK 2089 mengutip Kitab Hukum Kanonik 751. Dari definisi bidah dan skisma yang diuraikan oleh Katekismus dapat kita simpulkan, skisma dan bidah atau heresi adalah dosa individual yang benar-benar mengeraskan hati, yang melukai persatuan gereja dengan menolak apa yang seharusnya dipercayai oleh umat beriman. Maka, ditinjau dari segi institusi, gereja-gereja non-Katolik tidak dapat dikatakan sebagai bidah maupun skisma. Sebab dari definisinya dikatakan, setelah menerima pembaptisan. Penerimaan baptisan adalah secara individual bukan secara organisasi, karena baptisan hanya diterima di dalam konteks kekristenan. Maka kita tidak dapat mengatakan kepada umat Muslim atau Hindu atau Buddha bahwa mereka skismatik dan bidah, karena mereka tak pernah menerima baptisan. Sakramen baptis mengacu kepada baptisan Katolik, atau setelah seseorang diterima secara penuh menjadi umat gereja Katolik. Misalnya, karena ia telah dibaptis secara sah di gereja lain, maka tak perlu dibaptis ulang, dan kemudian bergabung penuh dengan gereja Katolik. Nah, maka dosa bidah dan skisma tersebut hanya dapat berkenaan dengan mereka yang sebelumnya sudah pernah dibaptis secara Katolik atau yang telah bergabung penuh dengan gereja Katolik. Ada perbedaan antara orang-orang yang memang sebelumnya menjadi anggota gereja Katolik secara penuh, namun lalu memisahkan diri atau menolak iman Katolik, dan orang yang dibesarkan beberapa generasi setelah skisma dan bidah terjadi. Untuk kategori pertama, jika ia melakukannya dengan pengetahuan yang penuh, sebenarnya telah mengambil resiko kehilangan keselamatan, karena dengan sadar, ia telah memisahkan diri dari gereja yang didirikan Kristus. Dan dengan demikian, ia pun menolak Kristus yang mendirikannya. Lihat Lukas 10 ayat 16. Dan memutuskan untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang seharusnya dipercaya dengan iman ilahi dan Katolik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-16 sewaktu menjadi Kardinal Ratzinger dalam bukunya The Meaning of Brotherhood, halaman 87-88, bahwa namun orang yang telah lahir, dibesarkan, dan dididik dalam lingkungan non-Katolik, dan tidak pernah masuk dalam kawanan gereja Katolik, tidak dapat dikatakan sebagai bidat ataupun skisma. Untuk mempertegas pemahaman ini, Konsili Vatikan II melalui Unitatis Redintegratio UR Art 3 mengatakan, tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat disalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman. Mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu, mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen. Dan tepat pula, putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. Sehingga, penting pula bagi kita untuk membedakan antara material heresi dan formal heresi. Material heresi adalah penyangkalan tanpa disengaja atau tanpa pengetahuan penuh, atau dilakukan dengan niat baik, sedangkan formal heresi adalah penyangkalan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan pengetahuan penuh. Walaupun tidak dapat dipastikan, nampaknya banyak dari orang-orang Katolik yang kemudian berpindah menjadi anggota-anggota gereja-gereja non-Katolik, termasuk dalam kategori material heresi. Untuk itulah, dengan dialog yang baik, mereka dapat akhirnya menerima atau setidak-tidaknya mengakui adanya dasar-dasar yang kokoh dalam pernyataan ajaran gereja Katolik, sehingga dapat terdorong untuk kembali menjadi Katolik. Dengan demikian, sudah selayaknya kita memandang semua umat Kristen sebagai saudara di dalam Kristus. Bahwa ada perbedaan ajaran, itu memang adalah suatu kenyataan yang menyedihkan yang harus kita terima. Menjadi tantangan bagi kita, umat Katolik, agar dapat merangkul mereka dengan penuh kasih. Kita dapat berdialog dengan mereka tentang perbedaan ajaran tanpa menyembunyikan dan mengaburkan kebenaran, namun harus tetap didasari semangat kasih. Kita tidak dapat menyatakan ajaran yang salah sebagai ajaran yang benar, karena kita tidak dapat mengaburkan kebenaran. Namun, kita tetap harus mengasihi orang-orang yang percaya akan ajaran yang berbeda dengan apa yang dipercayai oleh gereja Katolik. Maka, siapakah bidat yang sejati itu?
ialah mereka yang menyangkal secara sengaja kebenaran kekatolikan secara sadar sekaligus menolak kebersatuan dengan kekatolikan. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan Gereja, karena hanya dengan selaras bersama Gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.